Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kalau di dalam fikih, nanti kita ada melihat pembahasan tentang salat, tentang wudu, tentang azan. Kemudian di dalam tasawuf, kok ada juga pembahasan tentang salat, wudu, azan, rukun salat, wajib salat, sunnah salat. Kenapa ada di dalam kajian tasawuf? Ini dua kajian yang berbeda. Kalau di dalam kajian fikih, itu hanya menitik beratkan pada hukum. Hukum azan apa? Kapan azan? Bagaimana azan? Itu saja. Bagaimana wudu? Apa hukum wudu? Tetapi di dalam tasawuf, ketika belajar wudu, hakikat wudu itu apa sebenarnya? Ya, itu hakikat. Kita belajar hakikat. Kemudian hakikat azan itu untuk apa? Sehingga memberikan motivasi seseorang, sehingga dia nikmat sekali ketika menjadi muazin. Tapi dalam fikih tidak. Dalam fikih, apa hukum azan? Bagaimana kalau azannya salah? Nah itu kajian di dalam fikih. Nanti dalam usul fikih lain lagi kajiannya. Ini ada perintah, wajib nggak kita hadiri? Wajib nggak kita datangi? Ini ada perintah. Maka nanti ada usulnya, kaidah usul. Al-amru yadullu 'alal wujub. Kalau sudah ada perintah di situ berarti menandakan kepada wajib. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kita akan mempelajari di sini itu tentang azan, fadilah azan melihat dari segi hakikat. Jadi bukan dilihat dari segi apa hukumnya, apa hukum fikihnya. Bagaimana kalau satu jamaah itu tidak ada azan di situ. Nyanyian itu bukan dalam kajian tasawuf. Di dalam kajian tasawuf ada apa di balik azan itu? Ya, seperti seorang naik kendaraan, dua orang yang berbeda. Satu naik mobil yang harganya miliaran. Dia pergi ke sebuah tempat, sampainya juga sama. Satu orang lagi naik mobil yang harganya puluhan juta. Dia pergi ke tempat yang sama, sampainya juga sama. Seorang yang memahami hakikat kendaraan itu bisa memindahkan dia satu tempat ke tempat yang lain. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, akibat kendaraan ini saya sudah bisa menempuh perjalanan dari sekian jam sehingga hanya berapa menit saja. Alhamdulillah. Itu hakikat memang. Tetapi seorang yang tidak memahami hakikat, kalau naik mobil miliaran ini lebih enak dibandingkan naik mobil biasa. Dia tidak tahu hakikat kendaraan itu untuk apa. Jadi makanya di dalam kajian tasawuf kita mempelajari hakikat. Untuk apa azan itu? Artinya apa? Hakikat azan itu apa sebenarnya? Jadi kita jangan nanti ketika melihat kajian di dalam tasawuf, kok ada azan juga, kok ada fikih wudu juga, kenapa ada salat? Bagus kita baca di fikih saja, ya, Pak. Itu beda kajiannya. Sekarang kita memasuki fadilatul azan, fadilah azan. Maksud fadilah azan, kita akan melihat hakikat azan itu apa sebenarnya. Jadi bukan dari sudut pandang fikih. Kalau dari sudut pandang fikih, hukum azan itu apa? Kalau tidak azan bagaimana? Kalau orang azan itu salah bagaimana? Hukumnya bagaimana? Ya, kita tidak mengkaji itu. Kita mengkaji dari segi hakikat. Maka seorang yang mengetahui hakikat azan itu dia akan nikmat azan. Seorang yang mengetahui hakikat salat itu dia akan menikmati ibadah salat. Karena tidak semuanya orang bisa menikmati ibadah salat. Kenapa? Karena dia tahu hukum-hukum saja. Ini salat ini hukumnya begini. Kalau nggak ada ini begini. Jadi secara fikih saya kita mengkaji dari segi hakikat. Jadi yang pertama itu fadilatul azan, fadilah azan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda,
Salasatun yaumul qiyamah ala kathibin minal miskin aswad la yahuluhum hisabun. Nanti ada 3 kelompok yang ketika di padang mahsyar itu bau mereka seperti bau miski, bau minyak, ya minyak wangi. 3 kelompok itu. La yahuluhum al hisabun. Tidak mempengaruhi hisab bagi mereka. Biasa orang ketika mau dihisab kan takut sekali, tapi ini tidak mempengaruhi hisab sama sekali. Wala yanaluhum faza'un hatta yufriha ma bainan nas. Mereka tidak merasa gundah sedikit pun ketika berada di padang mahsyar. Tidak ada gundah sedikit pun. Sehingga manusia itu ada masuk ke surga, masuk ke neraka, ada yang masuk surga Firdaus, masuk surga. Mereka tidak ada gundah sedikit pun. Dan bertanya, "Lun surga atau saya apakah masuk surga atau neraka? Saya sengsara atau tidak?" Ini 3 kelompok yang tidak merasakan hal itu. Yang pertama, rajulun qara'al Quran. Seorang laki-laki ketika di dunia dia terus membaca Quran, kontinu dia membaca Quran. Ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. Kemudian dia itu apa? Ikhlas dia baca Quran karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Ini kelompok ini nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar tidak gundah sedikit pun dia. Tidak gundah, saya bagaimana kalau kurang ibadah saya bagaimana ini? Surga yang mana saya? Saya bagaimana nanti? Menunggu waktu yang lama sekali, 500 amin. 50.000 tahun. 500 alaf amin. 50.000 tahun. Bagaimana saya menunggu itu? Tapi kelompok ini yang membaca Quran tidak pernah gundah dia. Karena membaca Quran dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hakikat Quran itu apa. Jadi bukan sekedar baca saja. Sehingga setiap dia baca Quran, ketenangan jiwa itu ada sama dia. Ya, ini orang yang sudah paham hakikat Quran. Karena ada juga orang Al-Quran itu sebagai rujukan hukum saja. Nah, mau tahu dia masalah ketenangan jiwa dengan Quran, nak mau tahu. Ketika cerita tentang hukum potong tangan, cikalana, oh nah potong tangan. Ketika cerita tentang faraid, ada enggak? Oh ada, sekedar itu saja. Ada enggak cerita surga? Oh ada. Jadi orang ini enggak tahu hakikat Quran itu, enggak tahu. Ya. Sudah, sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, pokoknya. Wa amma biqaumin wa hum bihi radun. Jadi ini masih tetap baca Quran juga. Jadi ketika dia baca Quran, kelompok-kelompok lain pun senang kepada dia. Ya, Mbak, senang kepada dia. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah azza wa jalla ibtigha'a wajhillah. Ada kelompok kedua, kelompok yang senang azan ni. Galak kegau, ya Mbak, senang sekali azan. Maka tidak ada di dalam hadis itu, coba lihat kelebihan imam itu, tidak ada imam. Kalau dibandingkan dengan muazzin, lebih dahsyat muazzin dibandingkan dengan imam. Imam bahkan kita bermasalah. Bermasalah apa? Kalau kita bermasalah, lain bermasalah semua. Tetapi kalau muazzin, dia memanggil orang yang sedang sibuk dengan aktivitasnya, dia pergi ke masjid. Kalau sempat ada orang berdagang, dia pergi ke masjid, itu gara-gara dia mendengar azan tadi, pahalanya sudah berlimpah lagi. Itu muazzin. Kan simple, kita lihat simple. Maka ada orang itu senang sekali dia azan, senang sekali azan. Kenapa? Dia memahami hakikat azan itu, dia pahami. Hakikat azan itu dia pahami. Ketika seseorang itu, ini di dalam kajian teorinya Imam Ghazali, teori ta'wid namanya, ta'wid atau muadzabah. Seorang yang selalu kontinu melakukan sesuatu hal, kontinu terus kebaikan-kebaikan, maka sesuatu hal itu menjadi kenikmatan bagi dia. Seorang yang biasa buat maksiat, maksiat itu menjadi kenikmatan bagi dia, kenikmatan bagi dia. Kalau tidak ghibah orang lain satu hari sakit. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa ghibah. Demikian pula kalau kita ingin menikmati sesuatu. Nikmatilah sesuatu itu dengan terus continue. Tak sabar, tak sabar. Nya ke urang raya apa? Bela tabar. Bela tabar. Jadi dengan tabar itu menjadi ridha, Pak. Jadi ada konsep ridha nanti. Makanya kalau tidak akan muncul kenikmatan itu, kalau tidak sabar, Pak. Tabar, akhirnya menjadi ridha. Inilah namanya konsep takwid di dalam kajian tasawuf. Konsep muadzabah di dalam kajian
apa namanya, Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Beliau bukan di Ihya saja. Nanti ada kitab beliau itu namanya Mukasyafatul Qulub. Itu apa namanya, pintu hati yang terbuka, Mbak. Mukasyafatul Qulub. Ada kitab beliau lagi Minhajul Abidin. Itu sudah disyarah oleh kitab Sirajul Talibin. Itu kitab yang paling simple. Minhajul Abidin itu paling simple. Maka nanti kalau di apa namanya, di pengajian-pengajian itu, kalau dibuka Minhajul Abidin cuma beberapa potongan-potongan saja. Perlu kepada syarah yang apa namanya, yang luas. Sudah, ini kelompok kedua. Tapi kelompok ini wada'a ilallah azza wa jalla ibtigha'a wajhillah. Dia memang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Ada di apa namanya, satu kampung itu di Aceh besar. Itu setiap hari itu azan itu ada 5 waktu. Azan selalu ada 5 waktu. Tapi bedanya yang temayang. Yang temayang hana, Mbak. Yang jelas muazin itu mengatakan, Bapak tidak perlu khawatir di kampung ini, azan selalu ada 5 waktu. Tapi jangan tanya jamaahnya mana, Mbak. Yang penting azan aja. Kenapa? Kata beliau, tugas saya SK saya muazin. Maka tugas saya azan saja. Kalau Bapak mau salat, berarti Bapak kamat nanti. You kamat badannya, Mbak. Nanti kamat saja. Yang jelas azan 5 waktu ada di kampung ini. Selalu mendengar azan. Tetapi kalau pergi kemari lihat mana jamaahnya, beda jangan, Mbak. Jangan tanya. Ya. Dan tugas saya pun sebagai muazin saja, tidak sebagai orang yang kamat nih, Mbak. Ini kan berarti kan sudah makna lain, Mbak. Dia tidak memahami makna apa namanya, hakikat azan itu apa sebenarnya. Jadi dia itu bukan ibtigha'a wajhillah lagi. Supaya apa? Supaya kampung ini nampak sama orang lain, kata beliau, itu ada azan selalu, ada azan selalu. Masalah salat nanti urusan kedua, kata beliau. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, warajulun ubtuliya birizqi fid dunya falam yashghalhu dzalika an amalil akhirah. Jadi ada seorang laki-laki diuji oleh Allah dengan rezeki, diuji. Ya, gojong rezeki. Biasanya beliau rezekinya banyak. Tetapi dalam tenggang waktu ini rezekinya sedikit. Diuji oleh Allah dengan sedikit rezeki. Dengan sedikit rezeki itu, falam yashghulhu dzalika, tidak menyibukkan dia yang sedikit tadi terhadap amal akhirat. Karena biasa seorang itu ketika rezekinya kurang sedikit akan mempengaruhi ibadahnya. Manitha kalau kau rezeki, rugi Allah tumayang leweknya. Rugi saya salat tahajud selama ini. Rugi saya salat duha, saya meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi salat duha, ini kata beliau, fungsi salat duha itu kan untuk rezeki. Ini rugi saja salat duha, orang tidak salat duha rezekinya juga banyak. Ini seperti yang saya utarakan mungkin beberapa pertemuan yang lalu, mungkin sudah lama sekali. Saya jalan dengan seorang apa namanya, pebisnis ya. Jadi beliau itu ada bisnis beliau, entah di mana-mana ada bisnis beliau. Salah satunya nanti bisnis apa namanya, bawang, capli dan lain sebagainya. Rupanya ketika sampai sebuah tempat, beliau mengajak saya untuk pergi. Sampai ke sebuah tempat di masjid, beliau berhenti. Saya tanya, mau kemana Pak? Saya mau salat duha. Ya, itu sudah jam 9. Luar biasa Bapak ini salat duha. Beliau mengajak saya bilang saya belum muatabah lagi. Enggak Bapak, nanti aja, Bapak saja yang salat duha. Saya tunggu di mobil. Ketika itu beliau salat duha. Setiap hari ketika jam 9 atau 8, 9 selalu berhenti di masjid dan salat duha. Setelah setahun kemudian, saya pergi lagi sama Bapak ini. Saya sudah jaga waktu, Pak, udah jam 9. Biasa Bapak duha. Hana duha li. Saya tanya, kenapa tidak duha? Karugo ulun. Proyek saya di sana rugi, proyek di sana rugi, proyek di sana rugi. Nah, dilun, berarti kita mayang hana betul ya. Hana betul kita mayang. Artinya beliau itu bukan ibtigha'a wajhillah. Ketika diuji sedikit rezeki beliau gundah dan goyang, Pak. Sehingga salat pun tidak mau lagi. Ana lihat temayang duha katanya. Dipengen. Katanya salat duha itu, kata beliau, salat duha itu menambah rezeki. Tapi rugi saya setelah hari saya salat duha. Akhirnya rugi saya. Cabai saya tidak gagal panen. Bawang saya gagal panen. Semua gagal panen. Ana li. Tapi lu kabeh mati. Ana li. Ya, jadi nak lagi salat ini. Ini seseorang yang tahu salat duha itu, tetapi tidak memahami makna salat duha itu apa. Hakikat salat duha itu apa. Maka kadang-kadang ada orang di masjid duduk, dia berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempatnya mulai surut.
Hana kamu zikir le kayaknya. Tak ada zikir lagi, Pak. Tahun pertama salat duha, tahun kedua bertambah, tahun ketiga bertambah. Nanti waktu tahun keempat enggak ada lagi salat duha. Itu wajar ini, Pak. Maknanya si fulan ini tidak memahami hakikat duha itu apa sebenarnya. Ada orang baca Quran, tahun pertama baca Quran, setelah itu dia bosan. Maknanya apa? Dia tidak tahu hakikat salat, hakikat Quran itu apa. Pada suatu hari, ada seorang wanita, rumah Rasulullah kan di samping masjid. Jadi rumah masjid kalau dempet. Rupanya ketika Rasulullah keluar, Aisyah melihat di masjid ada seorang wanita yang sudah beribadah dari tadi. Dari keluarnya Rasulullah, dia masih terus beribadah. Akhirnya wanita ini Aisyah merasa senang sekali dan akan memperlihatkan nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Rasulullah pulang ke rumah. Rupanya waktu Rasulullah pulang, wanita tadi masih beribadah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, dari kamu pergi ya Rasulullah sampai kamu kembali, wanita itu masih berada di dalam masjid ya Rasulullah. Dia beribadah ya Rasulullah. Tapi respon Rasulullah biasa saja. Biasa saja. Aisyah mengatakan, kenapa tidak bangga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya takut dia bosan nanti, kata Rasulullah. Saya takut dia bosan. Dan Allah nggak pernah bosan. Kapanpun kita mau beribadah, Allah nggak pernah bosan. Hana bukan, mabek malam-malam tahat boh, hana. Lagi kita nyo tajak rumah kau, nyo kawat Aisyah bejak ale boh, bejak ale. Nyo watia biasa bejak ale. Tapi ketika kita mau beribadah kepada Allah, kapanpun bisa. Mau tengah malam bisa, mau pagi-pagi sekali bisa kita baca Quran, mau siang-siang bisa baca Quran, kapanpun bisa, kapanpun bisa. Dan Rasulullah mengatakan, saya lebih senang amal ibadah itu sedikit, kata Rasulullah, tapi continue dia lakukan. Dan saya tidak senang dia itu melakukannya, dia dari tadi beribadah. Saya takutnya apa? Dia bosan. Lusa tidak mau beribadah lagi dia karena capek. Kenapa capek? Dia tidak tahu hakikat salat itu apa sebenarnya. Makanya di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Salatu rajulin rak'ataini, salat seorang itu 2 rakaat ba'da salatil isya. Jadi ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Salat seorang 2 rakaat setelah salat isya itu lebih afdal dibandingkan seorang salat tengah malam, dari tengah malam sampai subuh dia salat malam, Pak. Wa qalbuhu sahid, hatinya itu lalai. Maka tidak ada gunanya salat tadi. Hakikatnya tidak ada apa-apa. Tapi lebih baik salat sunnah 2 rakaat setelah salat isya, Pak. Tetapi hatinya itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyoti malam kepada tahajud. Berjamaah lagi, Pak. Waktu itu panjang tak lagi. Tak lagi. Mendengar tak lagi. Mana dia tidak tahu hakikat salat itu untuk apa. Maka Ibnu Abbas mengatakan lebih bagus dia salat saja setelah salat isya. Salat saja 2 rakaat. Itu lebih bagus dibandingkan salat tengah malam yang hatinya itu wa qalbuhu sahid. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falam yashghulhu dzalika an amalil akhirah. Rasulullah mengatakan beruntunglah orang yang ketiga. Itu yang hari kiamat hanya permen tepu, hanya permen tepu, hanya bikin tepu. Yang ada ketenangan jiwa saja. Seorang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya itu apa? Rezekinya itu diuji melalui rezeki, Pak. Bisa saja sedikit rezekinya atau rezekinya banyak, kemudian setelah itu diuji oleh Allah hilang rezeki dia. Barang siapa yang hilang rezeki tadi, diuji rezeki oleh Allah, tidak ada pengaruhnya bagi akhirat sama dia. Pengaruhnya sama ibadah, orang ini termasuk 3 kategori orang tadi. Yang ketika bangkit di padang mahsyar, dia itu tidak susah, tidak gundah dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi inti dari 3 tadi itu yang di tengah tadi, muazin. Ya, yang muazin tadi. Jadi itulah perlunya azan. Jadi makanya nanti kalau seorang alah kepu tak azan, hana pupuli karena rame-rame di tengah tak azan ni. Itu kalau lihat dari fikih, hana pupu ke azan. Tetapi kalau dilihat dari hakikatnya, seorang itu akan senang untuk azan. Kenapa? Dia akan memanggil lagi orang lain. Kalaupun orang lain nggak datang, dia sudah dapat pahala orang azan tadi. Karena mengumandangkan waktu salat itu sudah masuk. Ya, mengumandangkan waktu salat sudah masuk. Dan dia mengajak orang lain kepada kebaikan-kebaikan. Itulah yang membuat pahalanya banyak. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la yasma'u nida'al muadzin jinnun wala insun. Nanti ada kelompok jin dan kelompok manusia yang mendengar azan.
Rupanya bukan manusia saya dengar azan, jin dengar jin. Makanya kalau kita lihat, oh ini manusia sudah ramai. Orang yang tahu hakikat azan itu, nyana puluh jin-jin luhur lama. Mengazan dengannya, rupanya jin juga datang. Jin juga datang untuk salat. Sebagaimana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok jin mendatangi malaikat Jibril. Apa kata kelompok jin? Ya Jibril, kami sudah beriman. Beriman kepada Muhammad, beriman kepada Quran, beriman kepada Allah. Bagaimana cara kami itu bisa melebur dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Muhammad tidak bisa melihat kami. Kami bisa melihat Muhammad. Kami ingin melebur ketika salat berjamaah, ketika ada pengajian, ada ini, ada itu. Kami ingin melebur, boleh enggak? Jibril tidak bisa jawab. Jibril memberitahukan pada Muhammad, tidak bisa jawab juga. Akhirnya turunlah ayat. Innal masajida lillahi fala tad'u ma'allah. Sampai habis. Itu masjid itu punya Allah. Kalau kamu mau beribadah boleh, tapi dengan syarat jangan kamu itu di dalam masjid itu hal-hal dunia dan syirik kepadaku. Ketika diberitahukan seperti itu, turun ayat seperti itu, jin sudah mulai bergabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kalau ada satu masjid itu, ada jamaah cuma setengah saf, nyana perlu gundah, mungkin saf kedua jin, kelompok jin. Saf pun yang mungkin samping-sampingnya jin-jin mendung. Jadi kelompok kedua juga jin. Kenapa? Karena dia juga mendengar azan. Kenapa mendengar azan? Rasulullah mengatakan tidak ada kelompok jin, tidak ada satu jin pun, tidak ada kelompok jin pun, tidak ada kelompok manusia pun yang mau merespon azan. Artinya mau merespon begini, ketika azan dia pergi salatnya. Wala syai'un illa syahidalahu yaumil qiyamah. Kecuali azan itu yang dia dengar tadi menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Jadi saksi di padang mahsyar apa? Nanti azan tadi mengatakan si fulan ketika saya panggil dia datang. Ketika saya panggil dia merespon. Itu menjadi saksi di padang mahsyar. Atau kita nanti, ya Allah saya bersaksi ketika saya mendengar azan, saya pergi ya Allah, yang saksi telinga nih. Jadi telinga mengatakan, telinga ini mendengar azan dan pergi ke tempat itu ya Allah. Inilah yang Ibnu Abbas katakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti ketika itu semua benda-benda mati atau anggota tubuh tuhadditsu akhbaraha, berdialog interaktif dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dia lakukan. Tangan ini apa yang sudah dia lakukan? Apakah kebaikan atau kejahatan? Dia menjadi saksi, Pak. Yauma idzin tuhadditsu. Mana tuhadditsu di situ? Berdialog interaktif. Siapa yang berdialog? Tangan ini berdialog interaktif dengan Allah. Ditanya jawab, ditanya jawab. Telinga begitu juga. Maka salah satunya adalah telinga ini bersaksi nanti di padang mahsyar kalau dia selalu mendengar azan dan pergi ke tempat azan itu. Ya begitu fadilahnya azan. Dilihat bukan dari segi muazin saja. Dari segi orang dengar azan pun dapat pahala juga. Ya kalau kita lihat dari segi fikih, itu kajian fikih muazin saja Pak. Urleyah ada permen mau azan dia azan tidak ada yang datang atau ada yang datang, dia lihat dapat pahala. Orang azan dapat pahala. Tetapi dalam kajian tasawuf, yang mendengar azan pun dapat pahala Pak, dan menjadi saksi dia nanti. Bukan muazin saja. Makanya supaya dapat pahala, ketika muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nyo Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisnis kita nyo kiban. Bisnis le sedang azan ni baik. Jadi ketika azan sautilah azan supaya dapat pahala, supaya menjadi saksi nanti. Nyo jadi baik berkhabar, baik berkhabar. Jadi ketika azan baik berkhabar. Maka di dalam kajian fikihnya memang tidak dibahas secara rinci di situ. Memang ada hadis, tapi hadis itu ketika ditelusuri hanam deme. Jadi orang yang ketika mendengar azan dia berbicara, maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Itu waktu ditelusuri, tidak ada hadis sahih cerita tentang itu. Paling pada level dhaif itu. Ya, level dhaif. Tetapi memang ada di dalam kajian fikih. Ya. Apabila ada sesuatu hal yang sangat urgen sekali, sangat penting sekali. Ija'anu rumah, Pak. Ija'anu masjid. Mak akan meninggal. Ketika itu dia boleh berbicara dengan ayah. Ya, mama sudah meninggal ya, Pak. Ya boleh, Pak. Ya jadi boleh. Tapi jangan ketika ayahnya sedang azan, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, hijab. Ya, mak akan meninggal ya. Untuk kita sambung ulang azan, Pak. Kayak ya, Pak. Jadi artinya apa? Tidak boleh sedang ini, Pak. Tetapi ketika orang yang sedang duduk mendengar azan, kemudian anaknya datang, ada sesuatu hal yang penting, itu boleh.
Atau sesuatu hal penting masalah akad, Pak. Akadnya. Ini ada akad jual beli, ada akad ini bagaimana? Ini belum diteken lagi. Karena sangat penting sekali boleh. Bahkan sebagian mengatakan tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Sedang azan, ini nanti kita lihat nanti, sedang azan, sedang akad. Nyo akad jual beli tekennya, tidak sah akad itu. Walaupun sebagian nanti mazhab mengatakan boleh. Sebagian boleh, sebagian tidak boleh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Imam Syafi'i membolehkan. Tetapi dalam keadaan darurat, ya, Pak. Darurat. Ya. Kita lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun hadis yang kita baca sekarang ini adalah hadis dhaif. Tapi dhaif kita jangan berpikir dhaif itu tidak bisa dipakai. Dhaif itu dia masuk ke dalam 3 level, Pak. Level hadis yang isinya itu diperhitungkan. Yang perawinya itu diperhitungkan juga. Makanya yang kalau isinya diperhitungkan itu namanya hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Itu dilihat dari segi inti hadisnya. Kemudian hadis dhaif. Tapi kalau dilihat dari segi perawinya, sehebat apapun perawinya, hebat perawinya, itu nanti bukan hadis sahih lagi namanya, hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir. Nanti di bawah mutawatir ada namanya hadis masyhur. Kalau tadi ada 10 orang, setiap tabaqah itu 10 orang, artinya begitu kuatnya hadis itu. Salah satunya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis itu. Kemudian setelah itu ada hadis masyhur. Hadis masyhur itu apa? 3 periwayat. 3 yang mendengar hadis ini. Nanti ada di bawahnya lagi hadis ahad namanya. Yang mendengar dari Rasulullah cuma 1 orang. Tapi kalau yang mendengar dari Rasulullah ada 10 orang jadi hadis mutawatir. Rasulullah mengatakan, contoh misalnya mengatakan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuat kebaikan didengar 10 orang, dan diriwayatkan oleh 10 orang itu, maka namanya mutawatir, ya, hadis mutawatir. Ini hadis ini walaupun dhaif, kita bisa untuk bitarghib al-amal, motivasi kita beribadah. Tapi untuk hujah itu tidak bisa. Dalam pengadilan ini sebagai hujah tidak bisa. Tidak bisa. Itu hadis dhaif tidak bisa. Yang bisa apa sebagai hujah? Itu hadis sahih dan hadis hasan. Bagaimana hadisnya? La yadur rahmani ala ra'si muadzin. Jadi keridaan Allah itu berada di atas kepala muazzin. Maka setiap orang azan, ya jadi makanya kalau kita ada 2 orang, ada 3 orang sampai ke sebuah tempat, bagusnya azan saja. Azan saja. Jadi anapun nekamat mentong, cuma tanya berdua, nekamat mentong. Lebih ke azan ya, Pak. Ya. Kenapa? Keberkahan itu akan diberikan kepada orang azan. 1. Yang kedua, keberkahan dapat dari orang mendengar azan. Orang mendengar azan demi keberkahan juga. Gara-gara azan tadi. Yang ketiga, kalau mungkin ada kelompok jin di situ, dia mendengar, dia akan bergabung untuk salat berjamaah dengan kita. Ini ada beberapa riwayat itu. Ada seorang sahabat, beliau salat sendiri karena dalam sikon apa namanya, kondisi. Rupanya di samping-samping beliau para malaikat semuanya. Seperti Rasulullah ketika salat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa waktu Isra. Itu yang jadi imam kan Rasulullah. Tapi di belakangnya para malaikat semuanya. Para malaikat semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya kalaupun kita pergi berdua, lakukanlah salat jamaah, jangan sendiri-sendiri. Kalau bisa azan, azan yang simple saja bisa aja, melagu-lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling enggak nanti ada orang di sekitar yang mau salat juga. Atau ada kelompok jin yang mau salat. Atau untuk apa di azan? Supaya muazin itu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yadur rahman ala ra'si muadzin. Jadi keberkahan Allah itu ada di atas kepala muazin. Hatta yafrugha min adzanihi, sehingga selesai dia azan. Ya, nampak, selesai dia azan. Kemudian yang selanjutnya, seorang ketika azan apalagi di masjid, dia berpikir begini, nyo hek tadzan hana urungja, kupu emang. Hek tadzan hana urungja. Hana kupu azan laju. Yang pertama dapat pahala orang yang mendengar di kendaraan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu dapat pahala lengannya, Pak. Atau orang yang berada di rumah, dia tidak bisa pergi ke masjid, paling enggak dia bisa salat sunat di rumah. Ya, Pak. Kalau kita misalnya begini, kita tidak dengar azan apapun, Pak. Di rumah, sengaja saya sunat qabliyah. Gimana cara qabliyah, Pak? Bagaimana salat sunat qabliyah di situ? Jadi makanya dengar azan dulu, Pak. Rasulullah mengatakan, ma bainal azan wal iqamah, itu diantara azan dan qamah itu salah sunnah. Ya, itu salah sunnah. Maka waktu kita dengar di rumah, la ilaha illallah, tak baca doa alam. Kamu dapat pahala alam, Pak. Baca doa. Kita menyaut lagi, dapat pahala lagi, Pak. Kita salat sunnah lagi, dapat pahala lagi.
Kenapa salat sunnah? Saya habis mendengar azan. Pak dengar azan, Pak masjid. Dong makanan nak jauh masjid. Hai lon takit, Pak sakit. Kiban dah jauh masjid, ya ki ke kemong lu, kata takit ki gi. Hanya jauh masjid. Ya. Mana landasan hukum kita bisa salat di rumah kalau mendengar azan di masjid? Ini hadis Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat ke masjid salat sunnah dulu di rumah. Salat sunnah apa? Qabliyah. Qabliyah apa? Qabliyah zuhur rupanya. Rupanya Rasulullah qabliyah zuhur 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid. Sehingga di dalam hadis Anas cuma menyaksikan di masjid saja. Sehingga Anas mengatakan saya menyaksikan sendiri, saya salat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, bantah kata Anas. Ada bantah? Siapa mau bantah? Saya melihat sendiri 2 rakaat. Rupanya dibantah oleh Aisyah. Kamu tidak tahu Rasulullah salat 2 rakaat di rumah, salat sunnah qabliyah. Maka sempurnalah salat sunnah Rasulullah, qabliyahnya 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Ini apa namanya? Ya, kita lanjut. Qila fi tafsiri qaulihi azza wa jalla. Ini versi Imam Ghazali. Jadi beliau mengatakan begini. Wakilah ada yang mengatakan, ya kata beliau, ada yang mengatakan tafsir surah yang sebentar lagi ini surah Fusilat ayat 33 itu cerita tentang muazzin itu. Ini kata Imam Ghazali, bukan kata saya ya, kata Imam Ghazali. Jadi kata beliau, kemungkinan kata beliau, ini ayat Fusilat 33 itu cerita tentang muazzin. Mana ayatnya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah. Tidak ada orang yang baik perkataannya kecuali yang mengajak kepada kebaikan. Jadi Imam Ghazali mengatakan ini ayat ini tafsirannya apa? Itulah muazzin. Muazzin mengajak kebaikan orang lain untuk pergi salat berjamaah, supaya salat berjamaah. Muazzin mengajak orang yang berada di toko-toko itu untuk menutup tokonya dan pergi salat berjamaah. Nah, itulah yang dimaksudkan ayat ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada orang yang lebih baik daripada ngomong kebaikan kecuali dia azan. Ada orang ceramah, yang lebih baik orang azan dok. Ya, lebih baik orang azan dok. Kalau ada orang memberikan nasihat ini, lebih baik orang azan lagi. Ini dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Jadi kata beliau, tafsiran ayat itu ada yang mengatakan begini kata beliau. Jadi artinya apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Selanjutnya apa yang kedua? Wa amila salihan, dan beramal saleh. Beramal saleh itu bagaimana? Makanya tidak ada orang yang lebih baik kecuali dia mengajak orang lain kepada kebaikan. Dalam perspektif Imam Ghazali itulah muazzin. Yang kedua orang beramal saleh. Apa itu amal saleh? Ya, amal saleh itu 2. Seorang yang ikhlas karena Allah dan amal perbuatannya itu benar. Ya, amal perbuatannya benar. Jadi kalau amal perbuatannya tidak benar berarti bukan amal saleh. Atau amalnya benar semua, tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi amalnya tidak dikatakan amal saleh. Kita lanjut lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum adzan faqulu." Kalau kamu mendengar azan, maka Rasulullah mengatakan, "Faqulu mithlu ma yaqulu muadzin." Ucapkanlah sesuatu apa yang diucapkan oleh muadzin. Nanti ada beberapa hal yang nanti tidak sama, Mbak. Ya, ada beberapa hal yang tidak sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini seperti muazzin mengatakan apa? As-salatu khairum minan naum. Nyopi salah je kita nyoba. Dia baca as-salatu khairum minan naum. Khairun itu berbeda dengan khairun. Kalau khairun itu lebih baik. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tetapi kalau kita baca as-salatu khairum minan naum, apa maknanya? Nya khairun itu sangat, hairana lahu lamal sangat dia. Lebih baik nak sangat dia dalam tikai daripada nejak temayang. Kan sudah lain lagi pemahamannya. Ya. Makanya nanti waktu dia tanya, kenapa kamu tidur? Ipurno li muadzin yu muadzin purno kamu yu mandang. Nanti tanya mbak urung kedai lah, apakah nak nejak? Muadzin purno kamu yu hairan yu sangat ini mbak kedai. Totalah. Ya kapalo kak salah muadzin lah memang. Jadi artinya muazzin bukan mengajak kepada kebaikan tapi mengajak ini. Maka juga dalam masalah apa namanya azan itu jangan apa najibatan lah bahwa mak. Nyopo hayala salah mendulah mendunya. Hayala salah, hayala falah, sama mendumai.
Nak tahu dia salat itu hayya 'alas salah. Itu mari kita salat, mari kita berdoa, mari kita hayya 'alal falah. Terakhirnya, Pak. Apa makna? Mari menuju kemenangan. Yang kami dalam ya sama mendung. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mendung, Pak ya. Jadi mendung sama ya, Pak. Jadi artinya apa? Paling enggak kalau sudah muazin, dia paham apa yang dia ucapkan. Ya, dia paham apa yang dia ucapkan. Jangan begini lagi, nanti yang benarnya begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebagian enggak? Syahadu an la ilaha illallah. Apa itu syahadu an la ilaha illallah? Hana syahadu an la ilaha. Yang ada asyhadu, saya bersaksi, ya, Pak. Yang baik sampai itu hana demi pahala tepu, Pak. Ya, pahala tepu. Pahala apa? Pahala ibekem ni gap ni, Pak. Upui pegah ni, Pak. Demi pahala dari ibekem ni gap. Yang beri pahala cik katnya. Jadi orang yang bekem katnya nanti akan memberikan pahala kepada muadzin ini, Pak. Ya, bekem katnya, maka upui pegah punya. Kecuali kita datang ke dia baik-baik, kita kasih tahu ini salah, ini salah. Itu baik bekem lele gap, nak baca yang betul, ya, Pak. Baca yang betul. Nanti ada Allahu Akbar. Ke akhbar lah, Pak. Itu akhbar berbeda dengan akbar. Akbar. Ya, nampak. Beda lah. Ya. Nanti nak Allahu Akbar, ya, Pak. Jadi akbar itu sama seperti kuburan, ya, Pak. Kuburan itu seorang yang berada di dalam itu sempit lagi, Pak. Bagaimana kita katakan Allah itu akbar, ya, Pak? Kemudian Allahu Akbar, ya, ada akbar lagi. Allahu Akbar. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ya, berasal dari kalimat kabir. Kabirun akbar, ya. Kita lanjut lagi. Berarti, ya, ini ada disebutkan di sini. Fadzalika mustahabun, itu disunahkan. Maka kalau kita ingin datang ke masjid, kita salat qabliyah, ingin dapat pahala lagi, sauti apa yang diucapkan oleh muazzin. Illa fi, ya, kecuali pada dua kalimat, dua jumlahnya. Apa dua jumlah itu? Pada haul hau'alataini. La haula wala quwata. Di mana itu? Ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, itu harus kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu. Dan ketika kamat ada yang berbeda lagi nanti. Ketika kamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi baik sedang urang kamat, sedang cukeh je. Tak ada lagi perkataan kalau sudah kamat. Kalau sudah kamat itu semua sudah putus, Pak. Kita akan melakukan ibadah salat. Ya. Makanya ketika kalau saya jadi imam, saya selalu mengatakan sallu salata muaddi'. Nanti ada jamaah bertanya, "Nyan pun depegah nah dalilnya?" Itu hadis Ibnu Majah. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, tetapi tidak sallu. Salli salata muaddi'. Maksud salli salata muaddi' apa? Lu kalau tambah waw, kalau tambah hadis tidak. Karena apa? Ini untuk jemaah. Jadi artinya sallu salata muaddi. Salatlah kita semua, ini seakan-akan salat kita terakhir. Kita tidak akan pergi lagi ketemu sama keluarga kita. Ini untuk memotivasi kita khusyuk dalam ibadah salat. Ya, nih, Pak. Khusyuk dalam ibadah salat. Kenapa kita jual beli bisa khusyuk? Kenapa kita rekreasi bisa khusyuk? Rekreasi bisa khusyuk, Pak. HP pelan. Kita jangan lihat ni, pakai pelan HP ya. Kalau enggak kita tidak bisa menikmati ini rekreasi ini. Telepon saja, pelan, HP pelan. Urusan kantor tinggal nyo 2 hari nak boleh diganggu oleh siapapun. Kenapa bisa khusyuk? Kenapa salat tak bisa khusyuk? Cuma 5 menit saja. Tenang-tenang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengar ni, Pak. Tenang takbir, dengar ni, Pak. Jadi artinya apa? Dia tidak menikmatinya, tidak khusyuk dalam ibadah salat itu. Kenapa? Tidak tahu hakikat salat itu apa sebenarnya. Ya. Makanya ketika kamat, nanti ada muazzin mengatakan begini. Qad qamatis salah. Nah, ini qad qamatis salah pun kadang-kadang salah-salah juga, Pak. Qad qamatis salah le pupu datanya acin ne baca. Baca salah dia. Jadi baca baga. Qad qamatis salah itu dijawab apa? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamaha wa adamahallahu ma damatis samau wal ard. Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memperhatikan menjaga salat itu sampai sebagaimana
langit dan bumi. Kecuali nanti ketika langit dan bumi sudah hancur, analai temayang. Itu yang kita jawab. Tapi kalau tadi itu ketika la haula wala quwata waktu hayana salah hayal falah. Tapi ketika qad qamatis salah aqamahallahu wa adamaha, itu boleh juga. Aqamahallahu wa adamaha. Boleh sambung lagi. Madamatis samawati wal ardh. Menyohek dah aqamahallah wa adamaha, itu saja. Ya. Kemudian ketika dalam as-salatu khairum minan naum, ini tidak ada kalau enggak di sini. Ketika dibaca as-salatu khairum minan naum, yang pun dah baca ada, Pak. Pun dah baca aja as-salatu khairum minan naum. Dia dengar dia, habis dah dengar dah tahu as-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barakta atau wa bararta? Sadaqta, yang ragu-ragu. Sadaqta, benar kamu ya muazzin. Wa bararta, kamu sudah melakukan kebaikan. Jadi bukan wa barakta. Sadaqta wa bararta. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa bararta. Kita yang mendapat pahala nih, Pak. Kita yang mendapat pahala. Muazzin sudah memanggil kita dapat pahala. Kita yang mendengar pun dapat pahala. Jadi best. Ayalah salah ayal falah kiban proyek dan berusaha kiban. Sedangkan maka proyek yang baik. Baru bagi hasil hana bereh lagi. Kiban jaraknya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nanti dah lanjutlah mendukungnya proyek ini perlihatannya demanya. Allahu Akbar. Nanti dah lanjutlah mendukungnya. Dia setelah kaman ada lagi urusan-urusan itu. Ada lagi urusan itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa indal faraghi, ada di sini rupanya apa? Sadaqta wa bararta wa nasahta. Ya, ini sambung satu lagi wa nasahta. Maknanya apa? Kamu benar, kamu sudah melakukan kebaikan, wa nasahta. Kamu sudah mengajak kami untuk ikhlas dalam beribadah. Itulah makna nasihat. Jadi nasihat itu bukan nasihat. Kita sekarang keliru. Kita memaknai ad-dinun nasihah. Ini seperti tadi nasahta. Makna nasahta bukan kamu menasihati saya, tidak, bukan nasihat, Pak. Itu bahasa kita itu, Pak. Kita mengadopsi bahasa nasihat menjadi nasihat. Padahal kan tidak sama dia, tidak sama, Pak. Setiap bahasa Arab itu, kecuali ada nanti kita adopsi benar, sikin, tikin, cid, ya kita adopsi, Pak. Nyopu, tikin, pakan, urang Arab pakai tikin, cid. Nyopu, ijakrung, pakai ijakrung, urang Arab pakai izarun, ya, Pak. Orang Arab pakai izarun, ijaknya ijakrung, ya, Pak. Ini apa? Sirwalun, kita adopsi. Thilu, ya, Pak. Thilu, sirwalun. Ini apa? Kisun, keh. Pekan keh, bahasa Arab kisun, ya, Pak. Kisun, ya, Pak. Jadi artinya ada beberapa yang kita adopsi itu benar. Tapi ada beberapa yang kita adopsi itu salah. Mana contohnya? Nasihat. Kita buat ad-dinun nasihah. Kalau nanti bapak dan ibu-ibu ragu apa yang saya ucapkan. Ada kitab, cuma Pak baca, Anda memang dan mendengar. 3 kali tebal ini. Judulnya Asyarhul Kabir fi hadis Arba'in Nawawi. Syarah besar pada hadis Arba'in Nawawi. Salah satu hadis Arba'in Nawawi termasuk hadis ini, Pak. Ad-dinun nasihah. Nanti ada dijual di toko-toko buku. Hadis Arba'in Nawawi itu kecil, Pak. Kecil. Ada yang lebih besar lagi, ada terjemahannya. Dalam terjemahannya itu disebutkan agama itu adalah nasihat. Tetapi di dalam syarah kabirnya itu di situ ada Imam Nawawi. Itu banyak, ada 6 ulama besar, Pak. Termasuk Imam Nawawi, 7 ulama besar di situ. Yang mereka itu menerjemahkan hadis, menafsirkan hadis itu, ad-dinun nasihat tidak seperti yang kita perkirakan. Ad-din itu kita perkirakan agama, Pak. Agama adalah nasihat. Waktu ditanya untuk siapa nasihat? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk orang beriman. Bagaimana kita memahaminya itu? Dari dulu seperti itu. Kenapa kita tidak merujuk kepada kitab aslinya? Kitab Syarhul Kabir. Ya, Pak. Apa dalam Syarhul Kabir? Ini kata Imam Nawawi, kata Syekh Ali Utsaimin, dan ada beberapa orang syekh lainnya sampai 7 orang ulama besar. Ad-dinun itu kata Imam Nawawi, ad-dinu bimakna al-a'malu. Din yang termasuk dalam hadis itu maknanya amal perbuatan. Ya, kan sudah lain, Pak. Agama nasihat. Tapi ini tidak. Amal perbuatanmu, amal ibadahmu an-nasihah. Apa itu makna nasihah? Nasihah di dalam kitab itu ada 3 maknanya.
Kita ambil satu saja yang sesuai dengan hadis itu. Al-ikhlasu fi ibadatillah. Ikhlas karena beribadah kepada Allah. Jadi maknanya amal perbuatanmu, ad-dinu, amal perbuatanmu akan diterima oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, an-nasihah, apabila kamu lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ditanya, untuk siapa itu? Untuk siapa kita harus ikhlas? Ya. Dijawab, untuk Allah. Nah, kita punya untuk Allah. Kan sudah masuk kok ini apa namanya? Kelop. Untuk siapa lagi? Untuk Rasulnya. Untuk siapa lagi? Untuk a'immatil muslimin. Jadi artinya begini, kamu itu beribadah jangan mengharapkan apa-apa. Mengharapkan perubahan kaum mukmin ini supaya bisa berubah. Maka amal ibadahmu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ad-dinun nasihah, ya, Mbak. BTB agama nasihat. Nasihati lo sehat. Karena agama nasihat. Nanti lo akan nasihati anak lo. Kenapa? Agama nasihat, ya, Mbak. Padahal bukan itu maknanya. Ya, Mbak. Jadi maknanya memang sudah jelas dalam kitab apa namanya? Asy-Syarhul Kabir. Jadi bukan syarah saja tapi Syarhul Kabir. Dijelaskan oleh 7 ulama besar. Nanti kalau ragu-ragu juga, di rumah saya ada kitabnya. Nanti kalau lo ragu-ragu, nak foto dia abang, lo foto ni. Saya foto. Oh lo ragu-ragu nak fotokopi, fotokopi je cheat. Karena Syarhul Kabir itu belum ada terjemahannya, Pak. Tidak ada terjemahannya. Yang ada cuma bahasa Arabnya saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi di sini 3, sadaqta wa bararta wa nasahta. Kamu benar, kamu sudah melakukan kebaikan, dan kamu itu wa nasahta. Nasahta apa? Kamu sudah berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kami malam-malam begini, siang-siang begini, subuh-subuh begini. Kita lanjut. Wa indal faraq yaqul, kalau sudah habis azan apa yang kita ucapkan? Ya, paling enggak kita baca ini sebagai penutupnya. Sebagai penutup. Jadi setelah azan kita baca juga ini. Apa yang kita baca? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya, Mbak. Wassalatil qaimah. Sudah 2 poinnya. Ati sayyidana boleh, ya. Ati Muhammadan, di sini Muhammadan. Tapi belum biasa lu karena kata biasa sayyidina apa? Ati sayyidina Muhammad wasilata wal fadilah. Sudah. Wasyarafa, di sini tidak ada, tapi lu baca apa? Wasyarafa, kemuliaan. Di sini langsung wad darajatar rafi'ah. Kalau saya baca wasyarafa wad darajatar rafi'ah, yang tinggi, Pak. Berikan beliau derajat yang tinggi. Kenapa? Kita ingin cari labah juga dari Rasulullah rupanya. Supaya Rasulullah bisa menolong kita nanti, Pak. Dan supaya Rasulullah teringat kepada kita. Kenapa? Kita berdoa untuk Rasulullah SAW. Kita berdoa, ya Rasulullah, untuk artinya tolong ya Rasulullah, ini sama seperti minta tolong pada Rasulullah. Wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'attah. Ya ini kena salah, Pak. Kita baca mungkin wa ba'athu maqama mahmudanil lati, dah baca. Lani dah baca, Pak. Padahal mahmudanil ladzi wa'attahu, bukan wa'addah. Wa'attahu. Ini fi'il madhi, Pak, yang kau janjikan ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah mengingkari janjimu. Allah mengatakan, ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan doamu. Allah tidak pernah bohong dengan janjinya. Cuma masalahnya kita saja yang membuat doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Apakah dosa kita? Atau etika-etika berdoa yang kurang? Maka Rasulullah mengajarkan etika berdoa. Kan pernah Rasulullah menghentikan ada seorang pemuda. Dia langsung berdoa, ya Allah berikan rezeki untuk saya, berikan surga untuk saya. Kemudian Rasulullah mau nyuruh dia berhenti. Mulailah sesuatu dengan memuji Allah. Mulailah sesuatu dengan bersalawat kepada nabinya. Baru kamu minta. Maka ketika doa kita baca alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Itu kan pujian semua. Ya, pujian semua. Setelah itu apa? Bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Setelah itu baru minta. Ya Allah, nejo rezeki gelun. Ya boleh apa-apa. Nejo rezeki gelun, nejonya gelun, nejo motor gelun, motor benar dua bawah ya Allah. Ya, Pak. Itu kan gedepu malaikat ya, Pak. Jadi artinya apa? Etika berdoa tidak ada. Ya, jadi sama seperti kita kalau ingin hutang sesuatu sama orang lain, kita puji-puji dia dulu. Ini bapak luar biasa. Anak ada 10 jik kebut aduh 10 roh. Yang pertama kerja di sini, luar biasa bapak ya. Bapak juga salat tidak pernah tinggal dan lain sebagainya. Mengajarkan anak-anak
Kenapa yang saya dapat 7 juta? Nah? Jangankan 7 juta, 2 juta aja Pak. 2 juta dia berikan. Coba prakteknya Pak. Tapi baik dia jawab lu. Coba praktek saja Pak. Pasti itu. Tetapi kalau tiba-tiba datang ke rumah orang lain, buka pintu, siapa yang tak juta Pak? Lebih. Jangankan 7 juta, meter datang ke jauh. Keluar. Nak ada etika. Ya. InsyaAllah pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke fadilah salat fardu. Maksud fadilah salat fardu, kita tidak bicara lagi tentang hukum. Tidak bicara tentang hukum. Kita membicarakan tentang hakikat salat itu sehingga kita cinta untuk kita salat. Jadi kita, alah temayang kalau depu, temayang luhur, temayang adha, temayang maghrib, temayang isya, temayang duha. Bukan itu. Kita tidak bicara masalah itu. Kita bicara masalah hakikat salat itu untuk apa? Kenapa kita salat? Ada apa di balik salat itu? Nah, itu yang kita bicarakan nanti. Jadi bukan masalah salat fardu kepula, Pak. Ni salat fardu kalau doa, Pak. Itu fikih, kajian fikih. Ini kajian tasawuf. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.